Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ataupun tengah malam semuanya. Oke, hari ini kita akan ngomongin ke bab pertama nih tentang financial foundation. Kita akan membicarakan tentang what is finance atau apa itu keuangan. Dimana nanti akan ada 3 hal yang akan kita bahas. Apa itu keuangan? Lalu apa yang dipikirkan oleh seorang board strategi atau bagian di atas nih, orang-orang yang di atas. Lalu kita akan membicarakan tentang keuangan dari segi dalam perusahaan dan keuangan dari segi luar perusahaan. Yang pertama-tama kita akan membicarakan mengenai the board of director discuss finance, atau gampangnya kira-kira yang dipikirkan oleh CFO itu apa sih? Apa sih yang didiskusikan oleh seorang CFO? Nah, kalau teman-teman tahu, biasanya dikenal, ada yang kalian kenal dengan yang namanya CEO, Chief Executive Officer. Cuman kalau kita breakdown lagi, ternyata tidak hanya ada CEO saja di sebuah bisnis. Ada yang dikenal sebagai CFO, CMO, dan COO, dan yang lainnya. Nah, CEO itu bisa dikatakan sebagai bosnya. Bawahnya dia ada CMO, Chief Marketing Officer. Nah, mereka ini yang membawahi marketing di bawahnya. Atau ada namanya COO, Chief Operational Officer. Itu mereka yang membawahi bagian operasional di bawahnya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah CFO, Chief Financial Officer. Di sini adalah atasan dari semua akuntan atau semua manajemen keuangan yang ada di dalam perusahaan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa saja sih yang dibahas oleh atau yang dipikirkan oleh seorang CFO itu. Oke, di sini ada 5 hal. Kita akan bahas satu-satu mengenai kira-kira seorang CFO itu lebih fokus kemana sih? Yang pertama, kita membahas mengenai manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan ini kenapa kok bisa dikatakan sebagai fokusnya seorang CFO? Kalau kita tahu, sebelumnya kita sudah tahu bahwa manajemen persediaan akan berkaitan dengan manajemen operasional, logistiknya, distribusinya, gudang, penyimpanannya. Nah, tapi ketika kaitannya dengan operasional tidak bisa dipisahkan dari yang namanya keuangan. Karena ketika kalian masuk ke gudang atau memesan atau menyimpan atau apapun itu pasti akan membutuhkan dana. Nah, CFO ini akan memikirkan kira-kira ketika yang dikatakan bisa dikatakan hal yang dibuat seorang operasional apakah sesuai tidak dengan keuangan perusahaan. Jangan sampai apa yang direncanakan oleh bagian operasional tidak sesuai dengan budgeting yang ada di perusahaan. Nah, CFO ini memikirkan kira-kira agar dari segi finansial ketemu sama operasional ketemu itu gimana? Kita ambil cara tengahnya deh, gitu. Itu dari segi manajemen persediaan. Lalu yang kedua, akuisisi. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Biasanya akuisisi temennya adalah merger. Nah, kali ini di CFO ini atau di board strategi fokus ini mereka membahas mengenai akuisisi. Simpelnya gini, ketika saya punya sebuah perusahaan yang cukup besar, perusahaan saya cukup besar, lalu ada perusahaan B yang bisa dikatakan mereka sedikit kesusahan dalam segi keuangan, tapi mereka masih ingin tetap bertahan dengan perusahaannya mereka. Oke. Mereka mengajukan proposal kepada saya. Kira-kira bisa nggak sebagian atau seluruh dari perusahaan saya di take over, diambil atau dibeli oleh saya. Nah, akuisisi ini saya membeli perusahaan dengan artian bisa seluruh 100% sahamnya atau sebagiannya saja. Yang nantinya saya akan menjadi induk perusahaan dari si B. Itu yang dinamakan dengan akuisisi. Sedangkan kalau merger, misalnya ada 2 perusahaan yang memang memiliki dari segi finansialnya mirip atau dari segi kestabilan keuangannya hampir sama, mereka bergabung menjadi satu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai merger. Nah, itu menjadi fokus dari seorang CFO juga. Yang ketiga, kita akan membicarakan mengenai kebijakan peminjaman. Nah, teman-teman mungkin tahu yang namanya piutang, hutang, dan apapun itu, atau kredit. Pembelian secara kredit. Nah, seorang CFO juga harus memikirkan kebijakan peminjaman karena ketika mereka memutuskan untuk meminjamkan atau meminjam dana,
itu harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kebijakan-kebijakan apa yang harus dipenuhi. Nah, dengan adanya kebijakan ini, mereka tahu, oh kira-kira keputusan yang pas, yang sesuai dengan kemampuan perusahaan seperti apa, dan kira-kira kalau mau ngasih pinjaman kepada orang lain, yang cocok itu orang yang seperti apa, karena kaitannya dengan mereka membayar kembali dananya nanti teman-teman. Terus yang keempat kita membahas mengenai dari segi CFO adalah pembelian saham. Nah ini kaitannya dengan kalau misalnya mereka membutuhkan modal. Modalnya itu kan bisa dari modal sendiri atau modal saham. Nah kira-kira saya butuh modal, saya menjual saham, atau saya ingin mendapatkan nilai perusahaan, sebagian perusahaan, pembelian saham. Penjualan dan pembelian saham ini juga menjadi fokus dari seorang CFO. Dan yang terakhir adalah perusahaan investor. Perusahaan investor ini kaitannya sama ketika mereka memiliki usaha, habis itu ternyata ada investor yang menanamkan modalnya di usaha mereka, kira-kira bagaimana menyenangkan dari hati investor agar tercipta win-win solution. Jadi mereka mendapatkan keuntungan, investor mendapatkan apa yang mereka mau. Jangan sampai ternyata membuat kebijakan atau keputusan hanya salah satu saja, menyenangkan investor saja tapi merugikan perusahaan, atau menguntungkan perusahaan tapi merugikan investor. Jadi perusahaan investor juga menjadi hal yang terpenting dari seorang CFO untuk dipikirkan. Oke, sampai di sini dulu lagi mengenai apa yang dibahas mengenai seorang CFO. Selanjutnya kita akan membahas mengenai financing dari dalam perusahaan. Terima kasih.